Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hezekia Rafael Miracle dengan NIM A11 2023 15281. Jadi sini saya akan menjelaskan UAS untuk pemrograman berbasis web. Jadi di soal UAS itu terdapat dua soal, yaitu membuat menu manajemen galeri dan menu manajemen user. Jadi ini halaman login yang telah saya buat. Terus di dalam soal tersebut terdapat instruksi untuk membuat username dan password untuk Bapak tersendiri. Jadi saya sudah membuat ini dan passwordnya admin. Login. Jadi ketika login akan masuk ke halaman dashboard. Di sini ada menu untuk user, galeri, artikel. Ini ada jumlah artikel, jumlah galeri, dan di sini ada logo untuk masuk ke halaman utama. Ini ada home, artikel, galeri, schedule, profil. Oke, kita kembali ke dashboard. Jadi untuk soal yang pertama, membuat menu manajemen galeri, pada ketentuannya poin pertama itu harus membuat menu manajemen galeri yang memungkinkan admin untuk melihat, menambah, mengubah, serta menghapus daftar galeri yang ada. Jadi pada galeri ini admin bisa menghapus, menambah, dan mengedit atau mengubah seperti itu. Jadi poin pertama, pada menu ini menampilkan data galeri yang tersimpan pada database galeri. Jadi data galeri di sini telah terhubung pada database galeri yang terdapat di MySQL. Jadi ini galerinya terdapat 1 2 3 4 5 6 data ya, gambar dan username. Ini juga terdapat total 6 galeri dalam total data, ada 6 data dalam galeri. Terus setiap perubahan yang dilakukan pada menu ini akan berdampak pada halaman utama homepage. Jadi ketika kita melakukan perubahan di sini akan berdampak pada homepage di sini bagian galeri. Jadi ini kan galeri. Apabila kita melakukan perubahan tadi di bagian galeri akan berubah. Jadi kita coba di sini, kita ganti gambar ini. Jadi di sini saya hanya membuat satu pilihan, yaitu untuk mengganti gambar saja karena tidak ada deskripsi pada bagian galeri yang saya buat. Simpan data sukses. Oke. Jadi ini sudah mengganti gambar 2. Kita lihat di My Daily Journal, ke galeri. Ini sudah ada. Ini kalau ini digeser, ini gambar yang tadi kita masukkan. Kalau untuk menambah gambar bisa juga tambah gambar. Jadi dari 6 harusnya ke 7. Ini sudah total gambar ada 7. Jadi dia masuk ke paling akhir. Masuk ke ketiga. Saya nggak tahu ini kenapa yang nomor 1 tidak berubah dan langsung nomor 2, nomor 3. Tapi untuk responsi atau hubungan dengan galeri yang di halaman utama telah nyambung, jadi lihat langsung ada di sini. 1 2. Oke, itu untuk galeri. Terus isikan minimal 6 data galeri agar terlihat fungsional dari paginisasinya. Jadi untuk data yang telah diinputkan tadi ada berapa tadi? Ada 7. Jadi paginasi yang harus diterapkan itu ada 3 item per halaman. Jadi satu halaman 3 item seperti itu. Untuk code-nya, jadi untuk code galeri terdapat 2, galeri.php dan galeri data.php, sama seperti artikel dan artikel data.php. Jadi dalam galeri ini terdapat code yang kurang lebih mirip dengan artikel.php. Jadi di sini adalah code yang memuat data galeri secara dinamis ke halaman web dengan menggunakan Ajax tanpa harus merefresh halaman. Jadi seperti tadi, ketika kita melakukan perubahan di sini, di dalam My Daily Journal akan langsung berubah pada bagian galeri tanpa harus kita melakukan refresh pada halaman ini. Jadi akan otomatis terganti dengan menggunakan code Ajax ini. Terus pada galeri data di sini ada pagination setup. Jadi ini
berkaitan dengan soal di mana harus menampilkan paginisasi masing-masing 3 item tiap halaman. Jadi di sini code-nya dijalankan. Mana code ini berguna untuk menentukan halaman aktif berdasarkan input dari pengguna atau forum post. Jadi di sini ada $post, terus membatasi jumlah data per halaman menggunakan variabel sLimit. Jadi $limit ini membatasi variabel per halaman. Jadi kita memberitahu di sini $limitnya 3, jadi per halaman itu akan dibatasi 3 konten saja, seperti itu kurang lebih. Oke, lanjut kita ke, mungkin sudah itu sesuai dengan ketentuannya di soal, yaitu pada menu ini menampilkan data galeri yang tersimpan pada database galeri. Jadi sini sudah menampilkan database di websitenya untuk galeri. Terus setiap perubahan yang dilakukan di sini atau kita menghapus akan langsung berdampak pada halaman utama pada galeri. Ketika kita mengganti sesuatu tadi di admin galeri akan langsung berdampak pada galeri di halaman utama, seperti itu. Lalu tampilkan menggunakan table, paginisasinya 33 sudah. Isikan 6 data, ada 7 data, berarti hapus 1. Kita hapus ini, hapus tinggal 6. Oke. Lanjut ke soal nomor 2, menu manajemen user. Di mana buat menu manajemen user yang memungkinkan admin untuk melihat, menambah, mengubah serta. Di sini saya telah membuat user di mana ada ID, username, password, dan foto. Tambahkan upload foto user ke masing-masing datanya. Oke. Di bagian user, ketika kita menambah user itu bisa menambahkan foto dan username dan password. Lalu kita menggunakan tabel dengan banyak. Jadi paginisasi yang diperlukan ada 5. Jadi di sini saya telah membuat 5 untuk satu halaman dan satunya 6. Jadi pada bagian footer ini saya sudah berusaha, Pak. Berbagai macam, nggak bisa-bisa. Saya sudah menyerah sepertinya untuk bagian footer. Kenapa dia selalu ngikutin kontennya, nggak pernah fit di bawah gitu. Untuk pagi nasi untuk halaman user kan ditentukan 5 per halaman. Jadi saya buat 6, satunya di sebelah, otomatis di sebelah. Jadi dia hanya sampai 5 saja dan langsung 6-nya di sebelah, seperti itu. Terus tambahkan user Dani, passwordnya admin dalam itu tadi sudah saya contohkan pada saat masuk ke login. Jadi kita coba lihat ke code-nya, user.php. Jadi di sini untuk user.php-nya sebenarnya hampir mirip dengan artikel.php dan galeri.php karena logikanya kurang lebih sama. Jadi saya hanya merubah beberapa nama atau field atau menu, seperti itu. Ini scriptnya sama seperti yang tadi sebenarnya logikanya. Jadi ini ada menggunakan MD5 tanpa password. Jadi tadi saya sempat pada bagian edit di user, awalnya saya tidak menampilkan menu ini untuk mengganti password. Jadi edit user ini hanya mengganti foto user dengan nama dan menghapus. Jadi ketika terjadi error yang cukup lama, Pak, saya mengerjakannya. Jadi terus saya mencari chat GPT memberikan menu untuk menambahkan password, tapi passwordnya itu password hash kalau nggak salah. Jadi beda dengan MD5. Jadi ketika saya login selalu password gagal. Semuanya di sini. Jadi saya merubah dari password hash itu jadi password MD5 agar sama dengan base dari user PHP-nya.
karena kita memakai password MD5. Terus ini user data.php, ini paginisasi yang disuruh 5 di soal, jadi limitnya saya kasih taruh 5 di per halaman, 5 konten untuk limit, seperti itu. Kita coba dulu webnya. Jadi di sini ada tambah user, jadi bisa masukkan username, contohnya passwordnya 12345, fotonya kita simpan, jadi data sukses. Apabila kita mau menghapus atau ini edit bisa ganti foto, bisa ganti password, tergantung kebutuhan user. Jadi kita coba ganti foto. Coba data sukses, fotonya berubah. Untuk dihapus langsung saja hapus, fotonya langsung terhapus dan langsung nyambung harusnya ke dalam database-nya. 1 2 3 4 5 6 6, kembali ke 6, seperti itu. Mungkin itu saja sesuai dengan deskripsi soal dan poin-poin pada soal. Saya rasa saya sudah menyelesaikan semuanya, dari yang manajemen galeri, dimana bisa menambahkan galeri, menambahkan gambar, menghapus gambar. Lalu pada paginasinya terdapat 3 per halaman, 3 paginasi, 3 paginasi. Lalu berdampak pada halaman utama, sudah nyambung, berdampak pada halaman utama, jadi dia nyambung ke halaman galeri yang terdapat di halaman utama. Dan juga ini Pak, saya kesusahan memperbaiki kartnya, jadi kartnya panjang, dia nggak fit konten gitu. Jadi sudah cari beberapa cara sampai pakai CSS juga tidak berubah-berubah, sampai GPT juga tidak berubah-berubah. Jadi saya pikir sudahlah, mungkin ditakdirkan untuk panjang. Jadi ini di sini ada efek hover, kayak transisi agak zoom sedikit untuk pemanis saja. Lanjut ke user. Tadi user ada buat menu manajemen, menampilkan data user yang tersimpan di database. Jadi user yang tersimpan di sini ditampilkan di sini. Terus membuat paginasi 5 item tiap halaman, jadi 1 2 3 4 5, sebelahnya halaman ke-6. Menambahkan user, tambahkan username Denny dan password sudah tadi pada awal pertama login, dengan login username Denny dan passwordnya admin. Mungkin itu saja penjelasan tentang web saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.